Putusan nomor 127 PHPUD 11/2013. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Riau tahun 2013 yang diajukan oleh 1. Dr. Andus Hawan Abu Bakar MS MSI. 2. Profesor Dr. H. Isjoni MSI. Bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Riau tahun 2013. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 September 2013 milik kuasa kepada RCDV Nubun dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum pada RCDV Nubun and Partners, beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta 1101 C7 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, berkedudukan di Jalan Gajah Mada nomor 200 Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 September 2013 milik kuasa kepada Heru Widodo dan kawan-kawan, selaku advokat dan konsultan hukum pada Heru Widodo Law Office yang beralamat di Menteng Square AO 12 lantai 3 Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 1. Nama Anas Ma'amun. 2. Arsya Juliandi Rahman. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah wakil kepala daerah Provinsi Riau tahun 2013 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus pertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso dan kawan-kawan, para advokat dan konsultan hukum pada Alfonso and Partners Law Office yang berkedudukan hukum di DH Towers 15 Jalan Rasuna Said Kaf 20 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 1. 1. Ahmad 1. Dr. Andus H. Herman Abdullah MM. 2. Dr. H. Agus Hidayat MM, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Riau tahun 2013 nomor urut 1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2013 milik kuasa kepada Muharnis MS dan kawan-kawan, advokat dan penasihat hukum yang tergabung pada tim advokasi HA yang beralamat di kantor Law Office Muharnis MSSH and Associates, Jalan Hak Tua nomor 29 lantai 3 Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 2. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar keterangan dan membaca jawaban termohon, mendengar keterangan dan membaca tanggapan pihak terkait 1, mendengar keterangan para saksi pemohon dan termohon, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait 1 dan pihak terkait 2, membaca kesimpulan pemohon, termohon, dan pihak terkait 1. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan pemohon adalah keberatan terhadap berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk putaran kedua dalam pemilu kada Provinsi Riau tahun 2013 tingkat provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tertanggal 15 bulan September tahun 2013 Yungto surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang penetapan dan pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara untuk putaran kedua dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2013 tanggal 15 September 2013. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi disebut Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Kewenangan mahkamah untuk mengadili permohonan akuo. B. Kedudukan hukum untuk standing pemohon untuk mengajukan permohonan akuo. Terhadap kedua hal tersebut di atas mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan mahkamah. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya disebut UUD 1945. Pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaran negara dan seterusnya. Selanjutnya disingkat Undang-Undang MK, Undang-Undang nomor 34 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, lembaran negara dan seterusnya. Selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda dan pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya. Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula berdasarkan ketentuan pasal 106 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, lembaran negara dan seterusnya. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum, lembaran negara dan seterusnya, ditentukan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 236C Undang-Undang Pemda menetapkan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan. Pada tanggal 9 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan pasal 236C Undang-Undang Pemda di atas. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon adalah sengketa hasil pemilu kada, yakni pemilu kada Provinsi Riau tahun 2017, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa terkait kedudukan hukum pemohon, termohon dan pihak terkait satu, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait akuo, saya ulangi, pihak terkait satu akuo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Pasal 1 angka 7, pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 PMK 15/2008 menyatakan pasangan calon adalah pasangan calon peserta pemilu kada. Pasal 3, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilu kada adalah pasangan calon sebagai pemohon, B. KPU KIP Provinsi atau KPU KIP Kabupaten Kota sebagai termohon. 2. Pasangan calon selain pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil pemilu kada. Dengan demikian, yang dapat menjadi pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon peserta pemilu kada. Pemohon bukanlah pasangan calon peserta pemilu kada dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Riau tahun 2013. Mahkamah dalam putusan nomor 196 dan seterusnya, tanggal 25 November 2010, putusan nomor 218 dan seterusnya, tanggal 30 Desember 2010, dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum untuk legal standing kepada bakal pasangan calon dengan syarat. 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Garis Miring Kota dengan sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding, agar para bakal calon pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilu kada. 2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Garis Miring Kabupaten Garis Miring Kota menghalang-halangi terpenuhnya syarat bakal pasangan calon atau sebaliknya meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu kada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan atau mengalahkan pasangan calon tertentu. Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon akuo, Mahkamah akan menilai apakah termohon KPU Provinsi Riau
melakukan pelanggaran-pelanggaran yang serius terhadap hak perorangan, salangi hak perseorangan untuk menjadi calon, ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal pasangan calon pemohon dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Riau sebagai berikut. Bahwa permasalahan hukum pemohon adalah adanya dukungan yang jumlahnya kurang dari jumlah yang sebenarnya dipenuhi, jumlah yang seharusnya dipenuhi oleh calon perseorangan yang untuk pemilu kada ke Provinsi Riau adalah 257.397 orang atau pendukung. Sedangkan pemohon hanya berhasil memperoleh dukungan 234.457 orang atau pendukung, sehingga terdapat kekurangan 22.940 orang atau pendukung. Pemohon mendalilkan bahwa termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap dukungan tersebut. Bahwa terkait permasalahan tersebut, Mahkamah setelah meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, terbukti hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa benar pemohon berdasarkan formulir BTT dan seterusnya, perseorangan telah menyerahkan berkas dukungan pasangan calon perseorangan pemilu gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau. PD bukti T2 sama dengan PT1 garis datar 19. 2. Bahwa jumlah yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan untuk pemilu kada Provinsi Riau tahun 2013 adalah sebanyak 257.397 orang atau pendukung. Setelah termohon melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap tahap pertama di PPS pada tanggal 18 April 2013 sampai dengan 1 Mei 2013, ternyata dari 268.383 orang pendukung pemohon yang memenuhi persyaratan hanya sebanyak 38.812 orang atau pendukung, sehingga pemohon kekurangan pendukung sebanyak 218.585 orang atau pendukung. Termohon kemudian meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan dukungan tersebut sebanyak 218.585 kali 2 sama dengan 437.170 orang pendukung. Bahwa dalam masa perbaikan, yaitu pada tanggal 29 Mei 2013, pemohon menyerahkan berkas perbaikan dukungan bakal pasangan calon perorangan kepada termohon dengan jumlah sebanyak 452.926 orang atau pendukung. Setelah termohon menghitung fisik yang diserahkan dengan disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau dan tim pemenangan pemohon, ternyata jumlah fisik dukungan yang diserahkan pemohon tersebut hanya sebanyak 417.911 orang atau pendukung. Padahal pada tahap perbaikan pemohon harusnya menyerahkan sebanyak 437.170 orang atau pendukung baru, sehingga masih terdapat kekurangan dukungan sebanyak 19.259 orang. Terhadap hal tersebut, kemudian termohon menerbitkan surat nomor 288 dan seterusnya perihal pemberitahuan hasil penghitungan dan rekapitulasi jumlah perbaikan dukungan tanggal 5 Juni 2013. PD bukti P7 sama dengan T13. 4. Bahwa sebagai reaksi terhadap surat termohon tersebut, pemohon kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun Pekanbaru yang diregister dengan nomor perkara 21 dan seterusnya, dan diputus pada tanggal 3 Juli 2013 dengan amar mengadili 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. 5. Bahwa terhadap putusan Petun Pekanbaru nomor 21 dan seterusnya tanggal 3 Juli 2013 tersebut, termohon tidak mengajukan upaya hukum banding dan selanjutnya melaksanakan putusan tersebut dengan menerima penyerahan berkas dukungan pemohon dalam 4 kardus atau kotak surat dukungan, dan selanjutnya dengan dihadiri atau disaksikan oleh Bawaslu Provinsi Riau. Termohon menghitung isi kotak dimaksud dan hasil hitungan tersebut memperoleh jumlah dukungan sebanyak 32.104 orang atau pendukung.